Hello guys, welcome back to our channel. Gua Andre bersama teman gua Destin. Di sini di video kali ini kita bakal membahas tentang apa, Destin? Pancasila sebagai dasar etika dalam pengembangan iptek. Ya. Nah, sebenarnya kita masih ada satu teman nih, namanya Haska. Cuman hari ini dia sayangnya gak bisa ikut syuting sama kita. Tapi gak apa-apa, nanti dia tetap akan di video kita kali ini kok. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian iptek itu sendiri adalah suatu sumber atau wadah informasi yang akan meningkatkan dan juga menambah ilmu dan wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Nah, lalu, apa beda sains dan teknologi? Sains adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan mencari pokok masalah dan berusaha mencari solusi dari masalah tersebut. Sedangkan teknologi adalah kelanjutan dari ilmu sains. Teknologi dapat dikembangkan karena adanya ilmu sains, sehingga teknologi tersebut berfungsi untuk memudahkan kehidupan manusia. Topik-topik kita hari ini adalah Nah guys, yang pertama akan kita bahas ini adalah topik mengenai pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai topik ini. Yang pertama adalah kemampuan menalar. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menalar. Apa itu kemampuan menalar? Menalar adalah proses berpikir yang menghasilkan sebuah konsep dan pemikiran. Kemampuan bernalar inilah yang membuat manusia istimewa dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Kemampuan bernalar ini pula yang mendorong manusia untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran berupa pengetahuan hingga akhirnya menjadi bentuk nyata berupa teknologi yang berdampak pada berlangsungnya bahkan semakin majunya peradaban hidup manusia. Nah, yang kedua adalah subjek dan objek pengetahuan. Berkat kemampuan menalarnya, manusia dapat juga membedakan subjek dan objek. Untuk memiliki pengetahuan, maka manusia harus terbuka dan menangkap objek sebagaimana adanya. Hal ini bisa terjadi hanya karena manusia sebagai subjek adalah sebagian dari objek, yaitu realitas di alam semesta ini. Artinya, manusia hanya mampu menangkap objek yang ada di sekitarnya karena tubuh jasmani manusia adalah bagian dari realitas alam semesta. Hal ini yang memungkinkan manusia mengenal dunia dan segala isinya. Dengan hal ini, manusia punya kemampuan bukan sekadar untuk mengetahui suatu hal, namun juga untuk menyadari bahwa ia mengetahui hal tersebut. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu filsafat sebagai induk pengetahuan. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dalam hal ini, filsafat sudah seharusnya menjadi induk pengetahuan karena kita, manusia sebagai subjek, yang memiliki akal budi harusnya sudah tahu sebab dan akibat serta tujuan adanya atau diciptakannya sebuah pemikiran yang akhirnya dapat menjadi teknologi. Masuk ke poin yang keempat, yaitu pengetahuan dan keyakinan. Pengetahuan dan keyakinan sebenarnya sangat erat hubungannya, karena pengetahuan dan keyakinan kedua-duanya dapat diartikan sebagai pengakuan seseorang terhadap sebuah objek bahwa objek itu ada atau sudah terjadi. Namun, ada bedanya. Bedanya yaitu keyakinan tidak menjamin kalau objek itu benar-benar ada, dalam artian kita hanya sekedar yakin bahwa objek itu ada tanpa ada bukti yang konkret atau yang dapat diakui dan dialami oleh semua orang. Sementara pengetahuan ditunjang dengan bukti-bukti yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Seperti teori subjek dan objek pengetahuan tadi, manusia sebagai subjek harus tahu secara sadar bahwa dia mengetahui objek itu tanpa keraguan dan harus siap untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk teknologi yang diciptakannya. ambivalensi teknologi. Nah, lalu muncullah sebuah pertanyaan. Apa sih ambivalensi itu? Kalau menurut KBBI, pengertian ambivalensi adalah sebuah perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yang sama. Dalam hal ini, kalau kita ngomong tentang teknologi, maka ambivalensi adalah perasaan yang bertentangan tentang teknologi. Misalnya dengan berkembangnya teknologi, ada yang senang, ada pula yang kurang suka, ada yang excited, dan bahkan juga ada yang nggak peduli sama sekali. Contoh ambivalensi dalam teknologi ada 3 hal. Yang pertama itu optimisme kemajuan ilmu.
Nah, kita tahu nih, teknologi udah membawa kita dan seluruh dunia ini mencapai sebuah optimisme yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Sekarang ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Bahkan bisa dikatakan juga seluruh kebutuhan kita itu sudah bisa terpenuhi semata-mata dengan hanya mengandalkan teknologi. Misalnya nih, untuk makan sekarang kita bisa beli hanya sekedar menggunakan HP, pakai Grab, Gojek, tanpa kita langsung harus ke restorannya. Alat transportasi pun bisa dipesan lewat HP. Kalau kita lihat di balik optimisme yang diciptakan oleh kemajuan teknologi ini, dan kita memandangnya dari sudut pandang yang lain, ternyata dengan kemajuan teknologi yang harusnya mempermudah aktivitas kita selama ini, bisa juga dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu. Gimana sih maksudnya dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab? Nah, ini contohnya ini, dengan adanya teknologi dapat mempermudah proses pembuatan senjata-senjata mematikan, seperti senjata berbahan nuklir. Selain itu, banyak juga penyalahgunaan teknologi yang sering kita temui seperti biasanya penipuan online, cyberbullying, dan lain-lain, yang bisa merugikan orang lain. Nih guys, selanjutnya gue mau membahas mengenai masalah bebas nilai. Kata orang, yang namanya ilmu pengetahuan itu harusnya otonom. Apa sih maksudnya otonom? Maksudnya itu adalah ilmu pengetahuan itu harusnya bebas dan tidak berkaitan dengan nilai. Namun, nyatanya ada pandangan berbeda nih dari hal ini. Pandangan ini menyatakan bahwa walau setiap ilmuwan bebas mengekspresikan kegilaannya dalam tanda kutip dalam bentuk uji coba atau bahkan penemuan dalam ilmu pengetahuan, harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti nilai agama, nilai sosial, termasuk juga nilai hukum. Jadi, walaupun orang lain tidak punya hak untuk membatasi kreativitas seorang ilmuwan, sang ilmuwan harus tetap sadar ya, bahwa setiap apapun yang dilakukan harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku agar tidak melanggarnya. Karena seorang ilmuwan seharusnya bukan cuma mempunyai pertanyaan bagaimana merealisasikan kepada ide-ide gilanya, namun juga pertanyaan untuk apa dan apakah berguna? Pemikiran-pemikiran seperti itu juga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan teknologi loh. Sekarang kita masuk ke poin terakhir dalam pembahasan ambivalensi teknologi ini, yaitu poin kemenangan ilmu pengetahuan. Masih berkaitan dengan poin yang kedua tadi, kita masih akan membahas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diterapkan di masyarakat. Banyak dari pihak di luar ilmuwan yang ternyata bukan hanya ingin pengetahuan untuk memperhatikan nilai-nilai, tetapi untuk tunduk dan bersandar pada nilai-nilai yang ada. Mungkin teman-teman di sini masih ingat dengan cerita Galileo Galilei. Jadi, Galileo itu sang ilmuwan yang dulunya mencetuskan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi bergerak mengelilingi matahari. Akibat pandangannya tersebut, Galileo dianggap melenceng oleh gereja karena kebanyakan masyarakat sudah percaya kepada ajaran gereja bahwa bumi adalah pusat tata surya. Lalu, akhirnya, Galileo diadili dan dikucilkan sampai akhir hidupnya. Sejak terbuktinya kebenaran pandangan Galileo itu, akhirnya pengetahuan memperoleh kemenangan dalam tanda kutip, berupa kebebasan untuk mengekspresikan segala jenis pandangan dan ide. Dan nantinya pandangan dan ide ini tentu dapat dikembangkan menjadi bentuk yang lebih konkret, yaitu kita kenal dengan teknologi. Tapi ingat, walaupun sekarang benar atau salahnya sebuah pandangan tidak lagi harus tunduk dengan nilai-nilai yang ada, atau dengan persepsi masyarakat, tapi tetap tidak boleh merusak atau mengganggu nilai-nilai agama, sosial, serta hukum seperti yang sudah dibahas di poin kedua tadi ya. Nah, berikut ini gue bakal menjelaskan tentang peluang dari penyalahgunaan iptek. Apa saja sih yang mungkin terjadi jika hasil dari pengembangan iptek yang sudah ada itu disalahgunakan? Dari segi ilmu pengetahuan, salah satu bentuk penyalahgunaannya adalah hal-hal seperti operasi plastik. Loh, mengapa operasi plastik disebut sebagai penyalahgunaan iptek? Jawabannya mudah. Alasannya adalah karena jika seseorang berniat untuk mengubah salah satu atau beberapa dari bagian tubuhnya agar menjadi lebih cantik atau ganteng, maka itu artinya mereka tidak mensyukuri anugerah yang telah Tuhan berikan. Nah, berikutnya kalau dari segi teknologi, contohnya ada beberapa, yaitu gadget addiction, cyberbullying, online scamming, dan hoax. Nah, yang pertama bakal gue bahas mungkin dari gadget addict dulu kali ya.
Apa sih gadget addict itu? Ada yang tahu nggak guys? Oke, gadget addict itu adalah suatu sikap ketergantungan pada gadget yang mana seakan-akan kita sulit untuk lepas dari gadget kita masing-masing. Lalu apa aja sih ciri-ciri seseorang yang mengalami gadget addicted? Oke, di sini gue mau ngasih tahu lo 5 hal yang menjadi ciri-ciri dari seseorang yang mengalami gadget addicted. Yang pertama adalah over dependent atau ketergantungan yang berlebihan pada gadget. Ya, ngerti lah ya maksudnya gimana. Nah, yang kedua ini adalah mengalami perubahan drastis saat tidak memakai gadget. Misal kayak orang lagi nggak pakai gadgetnya tiba-tiba langsung bad mood atau gimana, tiba-tiba bete. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah mudah terisolasi dari lingkungan sekitar. Contohnya ini adalah ketika kita lebih memilih untuk asik sendiri dengan gadget kita ketimbang berinteraksi dengan orang di sekitar ketika sedang berkumpul bersama-sama. Keempat dan kelima adalah sulit menentukan prioritas dan kontrol diri yang kacau. Nah, ini contoh yang udah parah gitu ya. Jadi kita kayak lebih memilih untuk bermain dengan gadget kita ketimbang untuk menuntaskan kewajiban dari kita. Nah, kalau udah kayak gini harus hati-hati nih. Nah, kesimpulannya dari gadget addicted adalah semua yang berlebihan pasti berakibat kurang baik. Sama halnya seperti gadget addicted ini. Akibat yang bisa ditimbulkan kurang lebih sama dengan ciri-ciri yang sebelumnya sudah disebutkan. Terus ada istilahnya nih, kecanduan terhadap gadget dapat menimbulkan sebuah sindrom, yaitu sindrom nomofobia. Apa sih itu nomofobia? Nomofobia atau no mobile phone phobia adalah sebuah ketakutan atau kegelisahan seseorang jika tidak memiliki akses ke gadget mereka. Misalnya saja seperti saat mereka kehabisan baterai, tidak ada kuota dan segala macamnya, bisa jadi mereka bakal langsung panik dan stres. Selanjutnya, kita beralih ke cyberbullying. Cyberbullying adalah sebuah tindakan kekerasan non-fisik yang dilakukan seseorang kepada seseorang yang lain yang bertujuan untuk menakuti, membuat marah, atau sekadar mempermalukan mereka. Contohnya itu biasanya menyebarkan kebohongan, fitnah yang bisa menjatuhkan harga diri atau mempermalukan orang tersebut. Contoh lainnya itu mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting ataupun media sosial lainnya, seperti menuliskan kata-kata menyakitkan di kolom komentar dan lain-lain. Walaupun bullying dan cyberbullying berbeda, tapi keduanya tetap meninggalkan bekas sakit dan rasa trauma yang sama. Banyak yang berpikiran bahwa bullying akan meninggalkan rasa takut yang lebih daripada cyberbullying. Tapi sebenarnya sama. Mengapa bisa begitu? Nah, kita ambil contoh nih. Bullying kan terjadi biasanya di sekolah ya. Kalau kita udah pulang sekolah, ya udah kita udah bebas dari bullying tersebut. Sedangkan cyberbullying enggak. Cyberbullying itu bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja tanpa kita ketahui. Dia akan muncul terus misalnya di sosial media, di chat, di mana-mana. Nah, kita gak bisa hindari itu. Oleh karena itu, dampak bullying dan cyberbullying itu sama dan bertahan lama dan mempengaruhi seseorang dalam banyak bidang. Bisa mental, emosional, dan juga fisik. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin menceritakan atau membicarakan masalah tersebut atau bahkan mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang melakukan suicide karena mereka udah hopeless, gak tahu mau bicara ke siapa. Selanjutnya kita ada online scamming. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, online scamming itu adalah penipuan online, yang berarti penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Misalnya, dengan mencuri informasi personal korban, ataupun menyebabkan korban tersebut mengalami kerugian materi. Pelaku online scamming biasanya menggunakan metode dan alat-alat yang bervariasi, mulai dari software dan kerentanan pada hampir semua program dan aplikasinya. Contoh dari online scamming itu yang paling simpel dan sering kita temui itu adalah penipuan berbelanja online. Misalnya, kita udah beli, kita udah transfer, dan orangnya tiba-tiba kabur. Nah, itu udah biasa dan sering kita temui. Kalau yang contoh yang lain itu, dapat SMS, terus dikasih link. Kalau kamu klik link itu, maka informasi-informasi kamu akan bisa tersebar dan terbaca oleh pelakunya. Dan yang lain itu, misalnya kita lagi nge-browsing apa, terus tiba-tiba keluar iklan antivirus, disuruh download. Nah, itu juga salah satu contoh penipuan online. Nah, yang terakhir, kita ada berita hoax. Apa sih itu hoax? Hoax adalah berita-berita palsu atau tidak benar yang disebarkan untuk menyesatkan orang dan menimbulkan kepanikan di antara masyarakat.
Hoax dapat terdiri dari beberapa bentuk. Contohnya itu hoax kirim pesan berantai. Nah, kita sering nih dapat pesan untuk melanjutkan atau nge-share pesan itu kepada orang lain. Nah, kalau kita gak nge-share, nanti katanya sesuatu yang buruk akan menimpa kepada kita. Nah, itu adalah contoh hoax, kan gak mungkin kan ya. Terus contoh hoax yang lain itu adalah hoax pencemaran nama. Hoax ini sangat berbahaya karena dari berita palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap, karena telah memfitnah atau merusak nama baik orang tersebut. Sebagai pengguna gadget yang baik, kita tidak boleh langsung percaya terhadap berita yang kita dapat. Kita harus benar-benar saring dan memeriksa tentang fakta-fakta yang ada, baru kita share ke orang lain. Sekarang kita masuk ke topik perkembangan dan penggunaan iptek sesuai Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan dan penggunaan iptek yang sesuai dengan sila pertama ini, yaitu iptek bisa menjadi penyalur kegiatan religi yang lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga bisa mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan sebagai penghambat atau pemecah agama, melainkan kita bisa lebih mempersatukan dan menghargai perbedaan keyakinan. Contohnya, kita bisa mendengarkan lagu-lagu keagamaan atau membaca kitab-kitab di HP kita dimanapun dan kapanpun. Jadi aksesnya jauh lebih mudah dengan adanya iptek. Lalu kita masuk ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iptek itu harus beradab. Maksudnya itu, iptek tidak membuat manusia menjadi seseorang yang individualis. Justru dengan adanya iptek, maka hubungan antar manusia harusnya menjadi semakin erat relasinya. Contohnya, dengan adanya platform-platform yang membuat orang untuk mengumpulkan donasi misalnya, itu sangat membantu kita untuk menyalurkan kemanusiaan kita, begitu. Lalu masuk ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Adanya iptek meningkatkan semangat nasionalisme bangsa, misalnya dengan menciptakan musik tentang Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengetahui sejarah dan budaya Indonesia dari perkembangan teknologi. Iptek juga bisa menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan karena adanya kemudahan dalam berkomunikasi walaupun jarak jauh. Lalu ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, iptek dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, dan dengan adanya beberapa aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan orang-orang untuk berdiskusi tanpa tatap muka secara langsung mengenai suatu masalah sehingga dapat tetap terwujud musyawarah mufakat. Lalu yang terakhir, sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iptek menjadi penyalur fasilitas yang bisa dinikmati semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Keadilan di sini juga artinya kita harus bisa menghargai hasil karya orang lain. Contohnya meminta izin kalau kita mau memakai karya dia. Coba tempatkan diri kalian sebagai yang mempunyai karya. Pasti akan lebih merasa dihargai kan kalau misalnya ada yang meminta izin untuk memakai karya kalian. Hey gengs, gak kerasa kita udah sampai di penghujung vlog kita hari ini. Nah, di akhir ini gue mau ngasih suatu kesimpulan dari semua hal-hal yang udah kita sampaikan sebelumnya. Nah, kesimpulan yang pertama kalau menurut gue itu, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan budi. Nah, akal dan budinya ini digunakan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan dan juga mengembangkan kemampuan berpikir atau cara bernalarnya. Nah, si cara bernalar dan kemampuan berpikir ini dijadikan oleh setiap manusia sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan, atau untuk menciptakan terobosan teknologi-teknologi terbaru. Iptek pada masa sekarang itu udah berkembang sangat pesat. Segala aktivitas kita pada kehidupan sehari-hari itu gak bisa terlepas lagi dari kemajuan iptek itu sendiri. Nah, tanpa diragukan lagi, iptek itu sendiri bersifat ambivalen. Tapi kita sebagai manusia, kita mempunyai nalar untuk berpikir. Kita bisa berpikir mana yang benar, mana yang enggak, mana yang harus dilakukan, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak. Nah, kita sebagai manusia diharapkan dapat bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Iptek sendiri membawa kemudahan dalam kehidupan manusia. Apapun yang ingin kita cari sekarang dapat kita temukan di internet. Tapi, internet sendiri juga memiliki dampak buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena tindak kriminalitas dalam masyarakat dapat meningkat seiring penggunaannya iptek. Kita harus memastikan perkembangan dan penggunaan iptek berpedoman pada Pancasila dan sesuai dengan kebutuhan pribadi maupun negara. Oke guys, sekian yang bisa kita bagikan hari ini. Yoi. Kalau misalnya salah kata, mohon maaf.
Dan nantikan video kami selanjutnya. Bye.